Halo pendengar suara, selamat datang di episode kali ini. Hari ini kita akan bahas topik yang penting banget, terutama buat kamu yang sedang menjalankan usaha atau tertarik dengan dunia ekspor. Pernah dengar istilah kawasan berikat? Kalau belum, tenang, kita bakal kupas tuntas tentang kawasan ini, fasilitasnya sampai peranannya dalam sistem perpajakan di Indonesia. Kita mulai dari pengertiannya dulu. Secara sederhana, kawasan berikat adalah tempat khusus yang digunakan untuk menimbun dan mengolah barang atau barang dari dalam negeri sebelum nantinya barang tersebut diekspor. Di kawasan ini, bahan-bahan seperti bahan baku, bahan mentah, atau bahan setengah jadi diproses menjadi barang jadi. Jadi, kawasan berikat bukan cuma tempat penyimpanan, tapi juga tempat pengolahan mirip pabrik atau area manufaktur. Kawasan ini berada sepenuhnya di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barang dari tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan ke kawasan berikat dapat memperoleh fasilitas khusus. Kenapa sih kawasan ini penting banget buat pelaku usaha? Karena kawasan berikat punya berbagai fasilitas unggulan yang bisa menghemat biaya dan meningkatkan daya saing ekspor, khususnya untuk barang tertentu yang masuk ke dalam kriteria. Yuk kita bahas 3 fasilitas utamanya. Pertama, penangguhan bea masuk. Barang impor untuk kebutuhan produksi atau alat perkantoran tidak langsung dikenakan bea masuk. Jadi beban pajak di awal bisa ditunda, bahkan tidak dikenakan sama sekali kalau barangnya diekspor lagi. Kedua, bebas PPN dan PPNBM. Barang-barang yang masuk dan keluar kawasan berikat bisa tidak kena PPN dan PPNBM selama memenuhi syarat tertentu. Ketiga, pembebasan cukai. Barang tertentu yang masuk untuk diolah di kawasan berikat bisa bebas cukai, sehingga ini jadi insentif besar buat perusahaan yang fokus ke pasar ekspor. Lanjut ke bagian perpajakan. Peraturan perpajakan di kawasan berikat yang terbaru diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2021 tentang perubahan PMK Nomor 131 2018 tentang kawasan berikat. Secara umum, aktivitas pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan ini bisa tidak kena PPN dan PPNBM pastinya dengan ketentuan tertentu. Contohnya, barang yang masuk ke kawasan berikat dari daerah pabean lain, baik bahan baku, barang setengah jadi, atau mesin pinjaman bisa bebas PPN dan PPNBM. Sebaliknya, barang yang keluar dari kawasan ini, misalnya hasil produksi yang dikirim ke kawasan lain, atau barang rusak yang dikembalikan, juga bisa bebas PPN dan PPNBM asal memenuhi syarat. Intinya, kawasan ini sangat pro terhadap kegiatan ekspor dan memberikan kemudahan perpajakan bagi pelaku usaha. Supaya lebih mudah dipahami, yuk ambil contoh sederhana. Misalnya, kamu punya perusahaan sepatu olahraga dan impor bahan baku seperti kulit sintetis dari Korea, lalu bahan itu masuk ke kawasan berikat dan di sana kamu olah jadi sepatu jadi. Selama proses dilakukan di kawasan berikat dan output akhirnya diekspor, kamu bisa nikmatin berbagai fasilitas tadi, penangguhan bea masuk, bebas PPN dan PPNBM, bahkan bebas cukai kalau berlaku. Kalau suatu waktu kamu butuh pinjam mesin jahit dari perusahaan lain dalam satu kawasan atau kawasan pabean lain, itu bisa dilakukan tanpa khawatir kena pajak tambahan, tentu asal memenuhi syarat dan dilaporkan dengan benar. Jadi, kenapa sih kita harus tahu soal kawasan berikat? Kawasan ini bukan cuma membantu pelaku usaha menekan biaya, tapi juga mendorong pertumbuhan industri ekspor di Indonesia. Dengan fasilitas fiskal dan perpajakan yang ringan, pelaku usaha bisa lebih kompetitif di pasar global. Selain itu, bagi kamu yang mau merambah ekspor atau tertarik buka usaha di sektor manufaktur, kawasan berikat bisa jadi solusi strategis yang sangat menguntungkan. Itu dia pembahasan kita soal kawasan berikat. Semoga bisa membuka wawasan baru ya. Kalau kamu punya pertanyaan seputar kawasan berikat atau topik ekspor lainnya, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar atau kirim pesan ke kami. Terima kasih sudah menyimak, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk info menarik lainnya soal bisnis dan perpajakan.